Oke, teman-teman, kita mulai. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. mudah-mudahan Selamat teman-teman, pagi, Pak. ya, selamat pagi. Semoga kalian sehat semuanya ya. Oke, teman-teman, kali ini kita Alhamdulillah sehat, Pak. sudah di minggu-minggu terakhir sebelum teman-teman UTS ya. Karena di jadwal itu kan awal November itu 1 pekan kalian akan mengikuti ujian tengah semester. Materi matematika itu nanti sampai dengan limit fungsi ya. Sebelum UTS kita selesaikan tentang limit. Nah, pertemuan lalu kita sudah membahas tentang fungsi, kemudian bagaimana cara menggambarkannya ya, walaupun masih terbatas sampai fungsi kuadrat. Nggak apa, teman-teman harapannya tugas-tugasnya juga sudah dikerjakan sehingga nanti lebih paham lagi dengan materi yang kemarin disampaikan. Nah, kali ini kita akan meneruskan, yaitu membahas tentang limit fungsi. Oke, saya langsung masuk aja. Teman-teman sudah pernah mendengar istilah limit mungkin di matematika? Waktu SMA atau SMK mungkin pernah ya. Ini kalau dari segi artinya, itu berarti limit itu berarti batas, membatasi, mempersempit gitu ya, atau mendekatkan. Nah, nah dalam kehidupan sehari-hari, orang sering dihadapkan pada masalah-masalah pendekatan suatu nilai atau besaran. Nah, beberapa mungkin sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya gitu ya. Contohnya, ini contoh yang simpel-simpel aja ya. Jadi letak rumah Budi dekat dengan rumah Tono gitu ya. Ketika hari sudah mendekati senja, datanglah yang ditunggu-tunggu. Nilai ujian matematika Anton hampir 9. Nah, kalau hampir 9 berarti belum 9 ya, mungkin katakanlah 8,99. Tapi Mendekati. ya mendekati, tapi belum sampai 9 dan seterusnya gitu ya. Nah, ada pertanyaan lagi gitu ya. Seberapa dekat atau mendekati atau hampir gitu ya, besaran-besaran atau nilai-nilai pada contoh di atas dengan besaran nilai yang sebenarnya. Nah, jadi seberapa dekat gitu ya. Apakah ini atau cuma sekedar 8,7 misalkan, kan hampir 9 juga. Nah, dari ketiga contoh tersebut kita mungkin tidak mengetahui letak, berat atau nilai yang sesungguhnya gitu ya. Nah, ini ada contoh lagi misalkan dalam bentuk geometri ya. Nah, jadi dari gambar yang awal, ini teman-teman silakan perhatikan. Yang gambar yang paling kiri ini adalah lingkaran, di dalamnya ada garis gitu ya, garis yang membentuk segitiga gitu ya. Ini segitiga, kemudian ini segi 4, yang ini adalah segi 6, dan seterusnya gitu ya. Ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Katakanlah 10, dan seterusnya. Nah, menurut teman-teman, nah ketika seginya ini saya bikin jadi 100, kira-kira bentuknya akan mirip dengan lingkaran nggak? Tentu Enggak, Pak. nah, enggak. Yang jawab enggak tadi maksudnya gimana? Nah, kalau misalkan lingkarannya sama segini, kemudian seginya kita bikin banyak, misalkan segi 100 gitu ya. Tentu kan segi 100 ataupun segi yang lebih banyak lagi, segi N, itu tentu nanti akan mendekati sebuah bentuk lingkaran. Gitu. Nah, itu kan berarti N itu ketika N itu sangat besar. Gitu. Maka luas segi N itu akan mendekati luas lingkaran. Nah, kalau seperti ini tentu ini
sudah pasti ya. Jadi ini di pecahan, ini segini memang ini sudah pasti segini, ini sudah pasti, teman-teman sudah paham. Nah, ini juga saya lanjut aja. Nah, apabila jumlahan yang tadi itu ya, semakin kita jumlahkan, tentu nanti hasilnya ini ya akan mendekati 1. Mendekati 1. Nah, 1 itu berarti adalah n per n. Nah, contoh yang lain, ini yang contoh yang sebelumnya sudah pernah kita bahas juga, terkait dengan kecepatan. Nah, nanti ada perbedaan antara kecepatan rata-rata dan kecepatan sesaat. Ketika seseorang itu berangkat ke tempat kerja menggunakan sepeda motor, dari rumah dia pukul 7 gitu ya. Nah, sampai ke tempat kerja pukul 7:30 atau 7:30. Jarak rumah ke tempat kerja itu 15 km. Orang tersebut mengendarai sepeda motor dengan kecepatan rata-rata berapa gitu. Nah, kecepatan rata-ratanya berarti rata-rata ya berarti delta jarak gitu ya. Perubahan jaraknya dibagi perubahan waktunya kan. Nah, jaraknya 15 kilo. Nah, waktunya ini adalah 30 menit. 15 bagi 30, nah 30 menit ini setara dengan setengah jam. Nah, 15 bagi setengah sama dengan 30. 30 km per jam. Nah, ini untuk kecepatan rata-rata. Kita juga nanti bisa mengatakan gitu ya secara umum bahwa apabila pada pukul 7 lebih T menit, orang tersebut telah menempuh jarak X kilometer, maka kecepatan rata-rata orang tersebut berkendaraan adalah, jadi dari yang tadi ya, katakanlah ini jaraknya tadi 15 km. Ini berangkat pukul 7.00 sampai 7.30. Nah, katakanlah di sini adalah lebih T menit. Nah, teman-teman. Nah, orang tersebut telah menempuh jarak X kilometer. Ini telah menempuh jarak X kilometer. Nah, maka kecepatan rata orang tersebut berkendaraan adalah ya X per T gitu ya. Per menit. Nah, kalau misalkan kita jadikan jam, nah, maka 1 jam itu sama dengan 60 menit. Sehingga karena per jam per 60 gitu ya, 1/60, 1 jam, 1 menit adalah 1/60. Oh, ini berarti 60-nya terus naik ke atas. Intinya gini kurang lebih. Ini kita masih belum masuk ke limit ya, ini baru konsep pendekatan. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah berapa sesungguhnya kecepatan orang tersebut dalam berkendaraan ketika jam menunjukkan pukul 7 lebih T menit. Nah, kalau di sini kecepatan sesungguhnya itu berarti adalah kecepatan sesaat. Sesaat ya. Pertanyaan ini ya sulit dijawab ya karena kita nggak tahu. Karena nilai perbandingan jarak tempuh dan selang waktu yaitu delta X dibagi delta T menjadi mendekati 0/0. Tapi pendekatannya nanti kita bisa bahas dengan menggunakan limit. Oke, teman-teman. Saya ulang lagi bahwa tujuan gitu ya, tujuan utama matematika 1 atau kalkulus adalah kita nanti mencari nilai slope atau kemiringan dari suatu garis. Garis itu
bisa berupa fungsi, yang fungsi itu tidak selalu garis lurus ya, melainkan dia bisa berupa garis lengkung. Nah, kalau garis lengkung, maka nyari slope atau kemiringannya sulit. Nah, maka nilai eksak slope dengan kondisi seperti tersebut di atas sangat sulit ditentukan. Namun, nilai pendekatannya itu bisa kita tentukan. Nah, proses menentukan nilai pendekatan ini yang menjadi konsep dari limit. Jadi misalkan ada suatu garis garis lengkung gitu ya. Nah, katakanlah kita pengen mencari kemiringan di titik ini ya, berarti atau garis singgungnya gitu ya. Nah, ini fungsi, ini adalah garis singgung atau M, kemiringan. Maka jika ini kita zoom gitu ya, maka nanti kan garisnya F-nya kan ya mirip garis lurus juga gitu ya. Ini F, nah ini adalah kemiringannya. Nah, nanti ini adalah delta X, sementara ininya delta T-nya. Nah, limit ini nanti dia menggunakan bilangan rasional. Karena nilai delta Y dan delta X itu berupa bilangan rasional. Jadi saya ulang lagi ya, apa itu slope atau kemiringan? Slope atau kemiringan garis. Katakanlah, saya punya garis seperti ini ya. Saya punya garis fungsi seperti ini, maka slope-nya itu adalah, katakanlah seperti ini. Ini sumbu Y, ini sumbu X. Maka slope-nya atau M ini sama dengan delta Y. Delta Y itu berarti yang titik yang kita tinjau. Dari titik ini sampai titik ini berarti delta Y. Ketika kita lihat X-nya, maka delta X-nya di sini. Slope-nya M itu sama dengan delta Y per delta X. Ini teman-teman sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, jadi saya lewati untuk lebih detailnya. Nah, ini sama kayak yang tadi. Jika seginya di sini kita perbanyak, nah maka nanti tentu akan mendekati lingkaran. Nah, seperti itu. Oke. Saya langsung ke contoh gitu ya. Ini fungsi sudah. Oke, dari sini nih. Apabila, ya, teman-teman silakan perhatikan yang di kotak merah ini. Nah, apabila diberikan suatu fungsi f ya, dengan rumus y sama dengan fungsi x, ya, maka berapa nilai y apabila x sangat dekat dengan c atau konstanta. Nah, contohnya seperti ini. Nah, jadi ada fungsi, ini fungsi linear ya, ada fungsi f itu sama dengan x plus 1. Nah, berapa nilai fx, nah, nilai fungsi x ini pada saat x sangat dekat dengan 0. Jadi x itu sangat dekat dengan 0, tapi bukan 0 gitu ya. Kita perhatikan tabelnya.
Nah, tadi fungsinya, saya tulis ulang, fungsinya adalah X plus 1 gitu ya. Nah, sekarang perhatikan nilai X di sini sama yang di sini. Ketika X itu mendekati 0, nah, tapi bukan 0 gitu ya. Contohnya mendekati 0 tuh, ini katakanlah 0 ya. Ini 0. Nah, maka mendekati 0 tuh bisa nilainya minus, bisa nilainya plus atau positif gitu ya. Di sini katakanlah bisa minus 1 gitu ya, seperti ini. Atau di sini bisa lebih dari 0. Atau di sini 1. Nah, berarti kan yang mendekati 0, saya ganti warnanya. Nah, katakanlah ketika di sini adalah minus 0,0001. Di sini plus 0,000001, tapi bukan 0. Nah, maka hasilnya adalah ya X diganti nilai tersebut ditambah 1, hasilnya akan ini. Ternyata adalah nilainya akan mendekati 1. Jadi saya beri keterangan. Ketika X mendekati 0, maka F(X) itu mendekati 1. Nah, sampai di sini ada yang masih belum paham? Oke, saya cek Bisa ya. ulang sekali lagi, Pak? Oke. Oke, kita kan lagi membahas mengenai limit. Limit itu artinya nilai yang mendekati, tapi bukan nilai tersebut gitu ya. Katakanlah tadi saya punya fungsi gitu ya, fungsi X kita tulis sebagai f dalam kurung X sama dengan X plus 1. Nah, ketika X itu mendekati 0, tapi bukan 0 gitu ya. Mendekati 0 itu kan berarti bisa minus ini ya, minus 0,000001. Bisa juga mendekati 0 tuh bisa plus gitu ya, 0,0001. Nah, ketika nilai ini kita jumlahkan ke sini gitu ya, nilai ini kita jumlahkan 0,0000 plus 1, maka hasilnya adalah yang ini kan. Jadi 1, 1 koma ini kita sebut sebagai dia mendekati 1. Jadi ini adalah konsep pendekatan. Nah, konsep pendekatan ini nanti selanjutnya kita pakai untuk membahas lebih lanjut tentang turunan. Nah, sudah bisa dipahami tadi yang bertanya? Udah, Pak. Bisa, Pak. Oke. Mas, sekarang insya Allah bisa, Pak. Cuman pas nugas kurang tahu. oke, nanti kita coba ada soal ya. Dari tabel di atas dapat dilihat apabila nilai X semakin dekat dengan 0, gitu ya, maka fungsi X akan semakin dekat dengan 1. Sampai sini sepakat ya. Catatan, adalah suatu kebetulan jika F itu 0, maka sama dengan 1. Nah, jika secara grafik, nah ini bisa kita gambarkan sebagai berikut. Nah, ini adalah grafik fungsi tadi ya, f(x) sama dengan x plus 1. Nah, ketika ini kita kasih limit x mendekati 0, maka jawabannya f0
itu mendekati 1 gitu ya. Maka mendekati itu seperti ini. Dia nilainya tidak tepat 1, tapi mendekati 1. Jadi di sini ada anak panahnya ini, seperti ini. Tapi bukan 1. Oke, kita contoh yang lain. Nah, misalkan ini bentuknya adalah fungsi yang bentuknya pecahan gitu ya. Ini fungsi yang bentuknya pecahan. Kita tahu bahwa untuk pecahan, katakanlah pecahan A per B, ini berlaku ketika B itu tidak sama dengan 0. Ya. Jadi suatu pecahan itu tidak boleh penyebutnya itu sama dengan 0. Karena ketika A per 0, maka ini tidak terdefinisi. Oke, ini sudah kita bahas sebelumnya. Nah, makanya ketika nanti dihadapkan dengan fungsi yang pecahan, maka ini berlaku ketika X itu tidak sama dengan 1. Karena kalau X-nya 1, maka 1 minus 1 sama dengan 0. Maka ini nggak boleh sama dengan 1. Tapi kalau mendekati dengan 1, ini boleh. Nah, jadi untuk kasus ini jelas bahwa ketika G itu X-nya sama dengan 1, ketika X sama dengan 1, tidak ada atau tidak terdefinisi. Nah, yang menjadi pertanyaan, apakah hal itu berakibat GX juga tidak ada untuk setiap X sangat dekat dengan 1. Nah, jika sangat dekat dengan 1, ya dia tetap bisa gitu ya, tetap boleh. Contohnya, nah, untuk menjawab pertanyaan yang tadi, pecahan tadi, gitu ya, maka kita perlu menganalisisnya terlebih dahulu. Jadi syaratnya adalah X itu tidak boleh sama dengan 1. Jika kita yang persamaan atas ini kita faktorkan, nah, maka jadinya akan seperti ini ya. Jadi X kuadrat minus 1, ini kan kemarin sudah kita sampaikan di fungsi kuadrat atau di prasyarat kalkulus. Ini kan sama aja ketika A kuadrat minus B kuadrat. Maka hasilnya adalah A plus B dikali A minus B. Jadi A-nya dalam hal ini, A-nya adalah X, B-nya adalah 1. Jadi faktornya adalah X minus 1 dikali X plus 1. Ini sampai sini paham ya? Nah, sampai di sini, ini kan yang bawah tetap X minus 1 bisa kita coret, sehingga tinggal X plus 1. Nah, jika seperti ini boleh. Selanjutnya, untuk berbagai nilai X tidak sama dengan 1, nilai GX dapat dilihat pada tabel berikut. Seperti ini nilainya. Ya, ini balik lagi ke yang tadi ya. GX yang GX-nya ini tadi X kuadrat minus 1 per X minus 1. Sedangkan fx-nya itu adalah X plus 1. Tergantung nanti ini kan sama kayak yang tadi. Ketika X itu mendekati 0, maka hasilnya adalah seperti ini. Ketika X itu mendekati 1. Ketika X mendekati 1, maka hasilnya yang mendekati 2 ini. Nah, jadi
secara grafik bisa kita gambarkan bahwa yang tadi ini kan jadinya fx x plus 1. X plus 1. Ketika X mendekati 1 gitu ya, maka fx akan mendekati 2. Jadi ketika X-nya, ini X ya, ini X, ini sumbu Y, ini fx. Ketika X-nya itu 1, maka nilainya itu akan mendekati 2. Seperti itu. Sampai di sini ada pertanyaan? Oke, mungkin saya gantian yang tanya, Mas. Saya cek coba ya, Mas. Mas Saverianus Yogen, silakan diaktifkan. Ya, Pak. Ada pertanyaan nggak, Mas? Belum ada, Pak. Belum ada. Limit tadi sudah tahu ya, maksudnya limit. Limit itu apa tadi? Apa tadi ya? Agak lupa apa tadi, Pak. Limit itu mendekati atau pendekatan ya. Oh, Jadi iya, Pak. nilainya nggak pas. Sekarang coba saya tanya Mas Sodik Ansori. Bisa dinyalakan kameranya sama... Halo, Pak. Ya, oke. Ada pertanyaan nggak, Mas? Insya Allah belum, Pak. Belum. Udah paham tadi yang disampaikan? Yang dimaksud dengan limit atau pendekatan? Insya Allah. Iya. Insya Allah. Oke. Nah, sekarang coba ya, teman-teman. Sekarang coba tulis di kertasnya masing-masing. Silakan dicoba. Misalkan saya punya fungsi fx, gitu ya. Sama dengan x kuadrat minus 4 x minus 2. Limit x mendekati 2. Jawabannya berapa? Jadi soalnya yang ini ya. Bisa diulangi, Pak? Ini soalnya yang ini. Kelihatan nggak di layar? Kelihatan. Kelihatan. Jawabannya 4. Jawabannya? 4. 4 atau mendekati 4? Ya, mendekati 4. Oke, Mas Januar Chandra ya? Iya. Oke, tadi bisa ditunjukkan mungkin Mas hasil pekerjaannya, coba dilihatkan. Oke. Ya, oke, terima kasih ya. Nah, coba kita
Cek. Oke. Jadi yang soal yang tadi, soalnya adalah bentar. Oke, soal yang tadi saya punya fx sama dengan x kuadrat minus 4 tadi ya, per Iya, Pak. x minus 2 Min 2. ketika limit x mendekati 2. Kalau ini langsung kita, ini yang cara yang salah ya. Ini cara yang salah dulu. Cara yang salah adalah kalian langsung memasukkan 2 di sini. Jadi 2 kuadrat minus 4, kemudian 2 minus 2. Sama dengan 4 minus 4. 2 minus 2, 0 ya. Kan ini jadinya tidak terdefinisi. Kan nggak boleh ya, pecahan itu tidak boleh menyebutnya per 0. Nah, ini cara yang salah. Yang benar, cara yang benar adalah kalian di fungsi kuadratnya itu difaktorkan dulu. Ini difaktorkan, maka faktornya adalah x plus 2 dikali dengan x minus 2. Seperti ini. Kemudian per x minus 2. Nah, ini bisa kita coret. Yang ini. Limit x mendekati 2. Maka hasilnya adalah x plus 2. Jadi ketika f ini mendekati 2, maka hasilnya adalah, ya ini, kita katakan hasilnya adalah f2 mendekati 4 gitu ya hasilnya. Oke. Terima kasih ya tadi Mas Januar ya. Iya, Pak. Sama-sama. Teman-teman yang lain ada yang masih bingung? Yang masih bingung silakan mau ditanyakan sebelum saya lanjut. Jangan dulu Pak, masih mau ditulis dulu Pak. Oh ya, oke, silakan. Saya tunggu sampai 2 menit lagi ya. Kalau yang mau nyatet silakan dicatat dulu.
Nah, kalau secara gambar mungkin bisa saya tambahi di sini. Secara grafik ya. Katakanlah adalah X plus 2, berarti grafiknya mungkin seperti ini. Ketika X-nya di sini mendekati 2, gitu ya, maka nilai Y-nya itu akan di sini. Nilainya akan mendekati 4. Oke, bisa saya lanjutkan? Bisa Pak, bisa Pak. Bisa, Pak. Lanjutkan ya. Nah, jadi ini yang masih menjawab yang tadi. Ini masih menjawab yang tadi. Nah, yang tadi ya. Nah, hasilnya seperti ini yang tadi. Jadi suatu limit fungsi untuk persamaan yang tadi ya, ini untuk contoh yang tadi. Yang Hx tadi, X kuadrat minus 1, X minus 1. Jika nilai X itu semakin dekat dengan 1, maka nilai Hx semakin dekat dengan 2. Yang tadi. Nah, dari beberapa contoh tadi yang coba kita cermati, apabila kita perhatikan beberapa hal yang sama, dalam hal ini tidak usah memperhatikan nilai fungsi di 0, maka ini ya. Nah, sekarang aturan penulisan limitnya. Ini sekarang kita masuk ke aturan. Nah, jadi yang tadi kan ada F, G, sama H ya. Ada F, G, sama H. Penulisan limitnya tuh seperti ini. Jadi limitnya tuh ditulis di awal dulu gitu ya. Coba saya ulangi nanti. Nah, kita lanjut dulu. Dengan demikian dapat diturunkan definisi limit fungsi secara formal, yaitu sebagai berikut. Nah, fungsi f itu dikatakan mempunyai limit L untuk X mendekati C ditulis seperti ini. Jadi fungsi fx ini mempunyai limit yang hasilnya L ketika X itu mendekati C. Jadi untuk nilai X yang sangat dekat dengan nilai C, tetapi bukan C gitu ya, berakibat fx mendekati nilai L. Nah, contoh yang lain seperti ini contohnya ya. Jadi limit untuk persamaannya di sini adalah katakanlah ya misalkan X plus 1 gitu ya. Ketika X itu mendekati 0, maka ini jawabannya adalah 1. Contoh yang lain.
Oke, ini ada beberapa sifat-sifat dari limit fungsi. Katakanlah yang pertama, ketika limit X mendekati suatu C, ketika ini adalah konstanta, maka jawabannya adalah konstanta. Ini contohnya, contoh, ketika limit X mendekati 10, nah, ketika di sini adalah 1000, jawabannya ya tetap 1000 ya. Karena di sini nggak ada komponen X-nya. Nah, selanjutnya, ya ketika contoh misalkan limit X mendekati 100, di sini adalah X, ya berarti jawabannya langsung aja 100. Ini penjumlahan maupun perkalian dari limit ya. Ini nanti teman-teman bisa lihat limitnya itu di luar, kemudian yang dijumlahkan adalah fungsinya, maka nanti berlaku sifat bisa dipecah. Jadi ini dulu plus ini gitu ya. Hasilnya seperti ini. Atau ketika di sini adalah konstanta, maka konstantanya nanti bisa pindah ke keluar. Ini perkalian limit ya, bisa dikali dulu. Ini ya, bisa dikali dulu ataupun nanti dikalinya nanti. Kalau untuk pembagian yang penting ada syaratnya seperti ini. Nanti kita coba lihat contohnya ya. Nah, ini nggak terlalu urgent. Nah, ini kita langsung ke contoh-contoh, misalkan seperti ini, teman-teman. Nah, hitung limit X mendekati minus 1. Nah, fungsinya adalah 3X kuadrat minus X minus 6. Nah, teman-teman silakan sambil melihat di layar ini, sambil coba untuk mengoret-ngoret di kertasnya masing-masing. Ya, ini menerapkan fungsi yang tadi aja ya. Jadi yang ini karena penjumlahan atau pengurangan bisa dihitung satu-satu dulu, baru nanti selanjutnya. Atau kalau mau kita hitung langsung ya bisa juga. Katakanlah berarti 3 minus 1 kuadrat minus 1 minus 6. Maka 3 dikali 1 plus 1 minus 6. Sama dengan 3 minus 5 sama dengan minus 2. Jawabannya seperti ini. Nah, yang ini hampir sama juga seperti yang tadi ya. Mau dihitung langsung. Yang penting kalau ini kan nggak boleh, syaratnya X tidak boleh sama dengan minus 3. Karena kalau ini X sama dengan minus 3, maka ini sama dengan 0, ini nggak boleh. Jadi kalau ini X sama dengan mendekati 2, ya ini nggak masalah. Soal biasa bisa langsung dimasukkan 2-nya di sini, maupun dihitung satu persatu dulu. Ini juga sama ya, nggak ada yang sulit karena yang penting itu penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Yang perlu diingat gitu ya. Ketika ini ada sebuah pecahan, maka B tidak boleh sama dengan 0. Saya kira untuk yang ini
Gampang. Kalau ada pertanyaan silakan langsung bertanya aja ya, dinyalakan mikrofonnya. Nah, contoh yang 4 ini agak sedikit mikir ya, karena teman-teman bisa lihat di situ, yang nomor 4 ini adalah pecahan ya, yang ada pembilang dan penyebut. Penyebutnya adalah yang ini, X kuadrat minus 1. Ketika teman-teman langsung memasukkan X-nya ini dengan 1, maka 1 kuadrat dikurangi 1 sama dengan 0 ya. Jadi ini kan nggak boleh. Jadi G yang ini, yang G-nya ini adalah tidak boleh sama dengan 0. Nah, makanya perlu dimodifikasi dulu. Nah, maka X tidak boleh sama dengan 1. Caranya adalah difaktorkan dulu. Yang pembilangnya, ini persamaan kuadrat juga, ketika difaktorkan dapat seperti ini, yang bawah juga difaktorkan, maka ada yang bisa dicoret gitu ya. Dicoret, nah, ketemu X minus 2 per X plus 1. Ketika ini dimasukkan sama dengan 1, maka hasilnya udah boleh. 1 minus 2, 1 plus 1. Sama dengan minus 1, 2. Minus setengah. Sama. Sampai di sini ada pertanyaan, teman-teman? Mas Yanuar, Sandra, ada pertanyaan? Belum, Pak. Belum ya? Siapa nih? Mas Hari Fatur Rahman. Ada pertanyaan nggak? Mas, ini Igan Agung. Nah, ini coba dinyalakan. Ada pertanyaan nggak, Mas Igan Agung? Nggak ada, Pak. Oke. Oh, yang ini nggak masalah ya. Oh, ini perlu yang penting nanti teman-teman dilihat aja ya. Ketika pecahan, maka lihat penyebutnya. Intinya penyebut itu tidak boleh sama dengan 0. Maka kemudian dilihat limitnya. Ketika ini dimasukkan 2, nah, maka ini harus dimodifikasi dulu. Harus dimodifikasi dulu persamaannya. Nah, ini saya lanjutkan dulu. Yang tadi konsepnya sama ya. Nah, sekarang bagaimana rumus limit tadi kan seperti ini ya. Konsep penulisan dasarnya. Nah, sekarang
ada limit yang disebut sebagai limit tak hingga. Tak hingga itu berarti ya nggak terhitung ya. Kalau tidak terhingga, tak terhitung itu dalam matematika simbolnya adalah seperti ini. Seperti angka 8 tapi dia tidur gitu. Seperti ini. Ketika nilai C itu mendekati tak terhingga seperti ini, maka secara limit itu ditulis seperti ini. Limit ketika X mendekati tak terhingga untuk fungsinya fungsi X sama dengan L. Maksudnya itu adalah jika nilai X itu sangat besar, tak terbatas, ke arah positif, maka berakibat Fx itu mendekati nilai L. Jadi kita langsung lihat ke contohnya. Yang tak hingga itu bisa tak hingga positif dan bisa tak hingga negatif ya. Yang ini tak hingga ketika C itu sama dengan minus tak terhingga. Maka ini juga ditulisnya sama. Yang tadi ke arah positif, sekarang ke arah negatif. Ini beberapa definisi untuk limit tak hingga. Jadi ini yang definisi yang selanjutnya. Ketika limit X mendekati suatu nilai C atau konstanta tertentu, fungsinya adalah X, hasilnya itu adalah tak terhingga. Bisa jadi seperti ini. Atau hasilnya adalah minus tak hingga. Ini mungkin teman-teman masih agak bingung. Coba kita lihat langsung ada contohnya. Nah, seperti ini misalkan. Nah, dari definisi di atas, mungkin bisa kita pahami seperti ini. Saya ulang lagi, untuk pecahan ya. Untuk pecahan, itu kan misalkan A per B. Syaratnya, B tidak boleh sama dengan 0. Bagaimana ketika A itu sama dengan 0? Ketika A sama dengan 0 berarti A per B. Jadi berapapun, maka ini tak terhingga hasilnya. Jadi B dikali B dikali berapa? Dikali 0 ya. Dikali 0, maka hasilnya akan 0. Jadi contohnya misalkan seperti ini, limit X mendekati 0, jawabannya tak terhingga. Ya karena mendekati 0 itu kan banyak sekali ya. Jadi mendekati 0 ini kan banyak sekali. Bisa jadi minus 0,000 berapa sampai positif 0,00 berapa. Jadi ini seperti ini, bisa juga seperti ini. Bisa juga minus tak terhingga. Ini syaratnya X lebih besar dari 0, X kurang dari 0. Oke, coba kita lihat langsung soal. Ya ini mirip dengan yang tadi ya. Ini kita memodifikasi persamaan sehingga nanti bisa ada yang dicoret ya. X-nya dicoret. Nah, nanti ketemu angka tertentu. Tapi
tujuan kuliah kita sebenarnya nggak terlalu mendetail ke sininya. Nanti akan kita coba cari contoh-contoh yang aplikatif aja gitu ya. Oke teman-teman. Nah ini mungkin contoh yang nomor 7 ini bisa kita coba kerjakan ya. Silakan teman-teman catat dulu soal nomor 7 ini, contoh nomor 7. Jadi contohnya adalah ini suatu partikel bergerak mengikuti persamaan ini. Jadi S ini berarti jaraknya ya. Jaraknya merupakan fungsi waktu. Jadi ST ini menyatakan jarak tempuh. Jarak yang ditempuh. Sedangkan T ini menyatakan waktu tempuhnya ya. Persamaannya seperti ini. S fungsi T sama dengan T kuadrat plus 4T dengan syarat T itu lebih besar dari atau sama dengan 0. Artinya bisa 2 ya. Nah, ketika T sama dengan 0, berarti jaraknya adalah 0. Ketika T lebih dari 0, maka ST juga lebih dari 0. Karena kan waktu nggak mungkin minus ya, maksudnya seperti itu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah berapa kecepatan partikel pada jam 2? Ini dalam jam. Jadi ketika partikel tersebut dalam jam 2. Sekarang pertanyaan adalah kecepatan. Kita tahu bahwa kecepatan atau V itu merupakan pembagian antara jarak tempuh dan selisih waktunya ya. Oke, sekarang kita coba lihat penyelesaiannya seperti ini. Oke, teman-teman bisa lihat di sini ya. Jadi pertama adalah kita menghitung kecepatan rata-ratanya dulu. Dari kecepatan rata-rata nanti kita pakai limit. Oke, sekarang kita ikuti dulu. Penyelesaiannya adalah kita hitung dulu kecepatan rata-rata partikel dari jam 2 sampai dengan jam 2 plus H detik gitu ya, katakanlah. Plus jam yang berikutnya. Dengan H itu tidak boleh sama dengan 0. Jadi H itu adalah waktunya ya, selang waktunya itu adalah H. H ini adalah selang waktu. Selang waktu atau delta T-nya ya. Kecepatan rata-rata kita tulis di sini adalah delta S per delta T. Delta S-nya di sini adalah ini berarti S fungsi 2 plus H dikurangi S 2 per H gitu ya. Nah, maka jawabannya kita tulis seperti ini.
Mungkin biar lebih enak, saya coba tuliskan dulu. Oke, teman-teman. Nah, tadi persamaannya seperti ini ya. S T kuadrat plus 4T. Loh, kok hilang? Nah, kita tulis lagi persamaannya tadi. Kita tulis persamaannya tadi. F fungsi T itu sama dengan T kuadrat plus 4T. Nah, ini ya. Untuk T lebih besar daripada 0. Pertanyaannya tadi, nah, kita pengen nyari tahu kecepatan sesaat pada jam 2, gitu ya. Maka cara menjawabnya, jawab di sini. Kita jawab dengan konsep kecepatan rata-rata dan limit. Jadi katakanlah ini jaraknya ya, jarak yang ditempuh itu adalah fungsi ini. Nah, ini adalah T 0 sampai di sini adalah T sama dengan 2 jam. Maka S di sini kecepatan rata-ratanya ya. Kecepatan rata-rata ini di sini adalah 2, di sini adalah H gitu ya. H jam. Maka kecepatan rata-ratanya, ini saya yang pakai yang ini dulu, kecepatan rata-rata. Maka delta S per delta T. Delta S-nya itu ketika S 2 plus H, ini ya. Berarti 2 plus H itu katakanlah di sini 2, berarti di sini adalah 2 plus H. 2 plus H itu di sini. Dikurangi S 2 dibagi selang waktunya, delta T-nya adalah H. Sampai di sini ada yang bingung? Pasti banyak yang bingung nih. Halo, teman-teman. Mas Januar coba. Bingung nggak, Mas? Ya. Masih Bisa, bingung ya? Pak. Masih bingung? 2 plus H masukin kan. S2 kita itu tinggal dimasukin ke persamaan T kuadrat plus 4T. Iya, betul. Nah, tapi konsep ininya ada paham? Kecepatan rata-ratanya ini sebenarnya yang perlu dipahami yang di sininya nih. Yang di sini.
Jadi yang titik di sini adalah titik ketika 2, titik yang di sini adalah titik ketika 2 plus H, atau H plus 2 gitu ya. Selisihnya adalah H jam. Syaratnya H itu tidak boleh mendekati, tidak boleh sama dengan 0. Nah, persamaan ini kemudian kita masukkan ya. Coba saya bikin coret-coretan lagi. Saya ulang lagi ya. Tadi ya. ST T kuadrat plus 4T. T lebih besar sama dengan 0. Nah, kita tadi punya kecepatan rata-rata gitu ya. T rata-rata yang rumusnya adalah S H plus 2 atau 2 plus H dikurangi S2 dibagi H. Syaratnya H tidak boleh sama dengan 0. Maka kita masukkan nih persamaannya. T kuadratnya itu jadi H plus 2 kuadrat ini plus 4 H plus 2 minus berarti langsung ya 2 kuadrat plus 4 dikali 2 per H. Kita akan ketemu H kuadrat plus 4H plus 4 plus 4H plus 8 minus 4 minus 8 per H. Sama dengan H kuadrat plus 8H 4 minus 4 itu 0, 8, nah berarti tinggal gini aja ya. Per H. Sama dengan H plus 8 per H. Nah, ini bisa dicoret, teman-teman. Jadinya H plus 8. Coba kita cek lagi ya. Nah, ini H plus 8. Sama ya di sini. 8 plus H atau H plus 8. Sama seperti ini. Nah, sekarang bentar. Saya tambahin lagi catatannya. Tadi kita dapat kecepatan rata-ratanya yaitu H plus 8 gitu ya. Nah, sekarang langkah yang kedua kita gunakan limit. Jadi ketika H itu mendekati 0. Jadi kita tulis limitnya, limit H mendekati 0 untuk H plus 8, maka sama dengan 0 plus 8 sama dengan 8. Jawabannya adalah 8. Nah, 8 ini kalau kita cek sama dengan yang di soal.
Oke, sampai sini ada pertanyaan?